Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Hello everyone. I would like to say thank you for coming in our presentation today. It's great to see you all. Let me introduce myself and my partner. I am Amelia Nike and my partner is Pandu Maulana and Mia Violina. In this presentation, we will discussion about noun clause. The first, I will explain to you about what is noun clause. Noun clause adalah dependent clause yang berfungsi sebagai noun atau kata benda. Nah, dependent clause sendiri adalah sebuah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat yang utuh karena dependent clause tidak menyampaikan pemikiran yang lengkap meskipun dia memiliki subjek dan kata kerja. Nah, sedangkan untuk noun clause dapat berfungsi sebagai komponen kalimat seperti subject, object of verb, object of preposition, and subject complement, serta dapat digantikan dengan pronoun it. Nah, noun clause baru dibutuhkan jika sebuah kalimat membutuhkan informasi lebih banyak supaya bisa dipahami. And this example dari noun clause, I want to borrow it. Kalimat dengan pronoun di belakangnya. Pronoun yang dimaksud di sini adalah it. Nah, diartikan aku ingin meminjam itu. Nah, saat kita tiba-tiba mengatakan kalimat tersebut kepada teman kita tanpa menunjuk benda atau apapun, pasti teman kita kebingungan apa yang kita maksud dengan it atau aku ingin meminjam itu. Nah, yang dimaksud dengan itu apa? Kemudian ditambahkan dengan yang kedua, I want to borrow the book. Nah, kalimat dengan noun di belakangnya atau kata benda. Contohnya adalah the book. Nah, diartikan aku ingin meminjam buku. Nah, pasti teman kita akan kebingungan lagi. Maksudnya buku yang mana? Buku apa? Teman kita punya buku banyak di rumah. Jadi, buku apa yang kita maksud? Kemudian yang ketiga, I want to borrow whatever the book Sarah ever lent you. Nah, kalimat dengan noun clause di belakangnya. Noun clause di sini yaitu whatever the book Sarah ever lent you. Nah, inilah yang dimaksud kalimat yang lebih jelas. Jadi, teman kita pasti langsung paham apa yang kita maksud. Jadi, teman kita paham kalau buku yang kita maksud adalah buku yang dipinjamkan oleh Sarah. Kemudian, untuk contoh yang kedua, yang pertama, the person whom I like has a pair of blue eyes. Nah, orang yang saya sukai memiliki sepasang mata biru. Nah, noun clause di sini yaitu the person whom I like. Atau yang kita maksud, yang kita bahas di sini yaitu orang yang saya sukai. Kemudian untuk kedua, a country which locates near Indonesia is Australia. Sebuah negara yang terletak di dekat Indonesia adalah Australia. Nah, noun clause di sini yaitu a country which locates near Indonesia. Yang kita bahas, yang kita intikan pada kalimat di sini yaitu sebuah negara yang terletak di Indonesia. Atau lebih simpelnya, dalam memahami contoh noun clause yaitu ada pronoun, dicontohkan yaitu I bought it. Pronounnya yaitu adalah it. Kemudian untuk yang kedua noun, I bought a car. Nah, nounnya atau kata benda di sini yaitu car.
Nah, untuk yang ketiga yaitu noun clause yang kita bahas yaitu the car that I bought is expensive. Nah, ini kita bisa membedakan antara ketiga ini. Membedakan antara pronoun, noun, dan noun clause. Oke, selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan ciri-ciri noun clause. Yang pertama, bergantung pada kalimat lain di depan atau di belakangnya supaya memiliki makna dependent clause. Kemudian yang kedua, memiliki subjek dan verbnya sendiri. Kemudian yang ketiga, berfungsi sebagai noun di dalam kalimat, entah itu subject noun maupun object noun. Kemudian yang keempat, diawali dengan noun clause marker atau question words, if or whether atau that. Rumus noun clause. Yang pertama, noun clause marker. Noun clause marker adalah kata-kata yang biasa digunakan untuk memulai sebuah noun clause. Jenis-jenis noun clause marker meliputi question word 5W plus 1H, if, whether, dan that. Jika kamu melihat dependent clause yang didahului oleh kata-kata tersebut, itu artinya dependent clause tersebut adalah noun clause. Kemudian penggunaan noun clause marker beserta contohnya. Question words plus subjects plus verb. Contohnya, I didn't understand what you said. Can you repeat it once more? Kemudian yang kedua, ini contoh kedua, I just want to know if I can help you. That's why I called. Jadi rumusnya itu if or whether plus subject plus verbs plus more. Kemudian yang contoh yang ketiga, I can see that you understand my opinion. Jadi ada that plus subject plus verb plus more. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada jenis-jenis noun clause. Ternyata di sini ada lebih dari satu jenis pola kalimat yang mengandung noun clause-nya loh. Yang pertama itu ada subjek noun clause, yaitu di sini yang bertindak sebagai objek dalam sebuah kalimat. Meski perannya sebagai subjek, tetap saja noun clause adalah dependent dari clause. Tanpa objeknya, noun clause tersebut takkan memiliki makna apa-apa. Contohnya, when she will come is style usher. Nah, yang kedua ada objek noun clause. Kebalikan dari subjek noun clause, objek noun clause bertindak sebagai objek dalam sebuah kalimat. Biasanya, tanda bahwa sebuah noun clause berjenis objek adalah terletak yang di bagian belakang independent clause dan to tell your that third objek noun clause lebih mudah dikenali dibandingkan dengan subjek noun clause. Contohnya, she always overtime that people say about her. Yang ketiga ada complement noun clause. Complement noun clause adalah noun clause yang ditambahkan untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang independent clause yang berhubungan dengannya. Berbeda dengan jenis noun clause sebelumnya, complement noun clause memberikan definisi atau independent clause. Contohnya, Mom is what the age sees and times. Nah, ini yang keempat, object of preposition noun clause adalah yang menjadi objek dari preposisi of and for. Supaya lebih jelas, berikut ini contoh penerapan object of preposition noun clause yang bisa kamu contoh. Contohnya,
For what I'm thinking, I won't stop believing in it. Sekian presentasi dari kami. Bila ada yang ditanyakan, bisa langsung melalui WA Group. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.